Halo guys, kembali lagi di channel Gading Rusa. Sebelum mulai jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Kali ini kita akan masuk lagi di segmen One Day with Gading Rusa. Ya, nggak apa-apa lah guys ya. Ini ada gerimis, jadi suaraku nanti tak banterin. Dan pas ngedit aku besarin ya. Oke guys, jangan lupa besarin volume kalian. Sebelum mulai jangan lupa subscribe, aktifin loncengnya channel Gading Rusa ya, karena penting banget. Hari ini One Day with Gading Rusa adalah segmen dimana kita membahas suatu cerita menarik sehari bersama Gading Rusa. Pokoknya cerita-cerita ter-up to date dan pastinya kesukaan kalian semua. Hari ini untuk pertama kalinya nih Gading Rusa melakukan vlog One Day with Gading Rusa tentang virus corona yang lagi mewabah di seluruh dunia, lagi gencar-gencarnya ya guys ya. Sebenarnya virus corona ini merupakan suatu hal penyakit yang gejala-gejalanya itu bukan termasuk gejala berat seperti kanker atau stroke, serangan jantung dan lain-lain sebagainya. Tidak seberat hal ini. Tetapi virus corona ini gejalanya demam, sesak nafas, susah untuk ngomong karena ada lendir ya. Terus gitu-gitu aja guys. Tapi itu mematikan teman-teman. Lebih mematikan dari penyakit-penyakit lainnya. Kayak virus corona ini sangat-sangat mematikan ya. Sangat-sangat mematikan guys ya. Jadi dirap bagi kalian semua untuk sangat-sangat berhati-hati. Virus corona ini berputar, dia itu berputar ya, mencari mangsa terus virus corona ini ya. Nah, dan pastinya kan saya sudah membahas sedikit banyak tentang PSBB di kota saya. Kalian bisa cek aja video ini, PSBB situasi di kota Malang ya. Nah, jadi seperti itu guys. Virus corona pertama kali ditemukan di Wuhan, Cina. Virus ini dikatakan dibawa dari seekor kelelawar ya, dari kelelawar. Tetapi virus ini tuh pertama kali di dunia guys. Jadi ya virus corona ini tiba-tiba muncul dari kelelawar. Pas itu kayaknya di pasar gitu ya. Dan yang pertama kali kena itu di Wuhan, Cina. Dan langsung ke Malaysia dan Singapura. Ya. Dan itu negara tetangga kita yang pertama kali kena ya. Karena negara tetangga-tetangga yang lain belum, cuma Malaysia dulu kayaknya ya. Langsung di lockdown Malaysia. Wes bergilir Italia langsung meledak kasus COVID ya. Itu besar sekali. Aduh kok mohon maaf ya guys, cuacanya tuh nggak bersahabat banget sama saya ya. Tiba-tiba hujan melanda. Aduh. Nih, ini saya masuk, dia tuh hujannya redup. Gak apa-apa lah, backgroundnya jadi ganti lagi, jadi hilang lagi background bagusnya. Mohon maaf banget ya guys ya, karena itu hujan. Kalau di dalam ruangan kan nggak seberapa. Saya lanjutkan. Nah, ketika virus COVID ini datang, Wuhan kan langsung meledak, langsung Cina kan. Terus Malaysia langsung lockdown, meledak juga. Nah, Italia meledak akhirnya kan. Italia meledak, merembet dan itu terjadi pada masa umroh. Waktu umroh kan, waktu umroh itu awal-awal tahun tuh banyak umroh ya. Nah, tiba-tiba merebak virus corona sampai ke Mekah guys ya. Hingga pada saat itu konflik datang, para jamaah-jamaah itu sampai ada yang mereka tuh tidur di bandara gara-gara tidak tahu kepastian tentang virus corona ini. Hingga pada saat itu gencar banget udah pokoknya. Gimana umat Islam ini
tidak bisa berumroh. Akhirnya pun di lockdown. Iya, akhirnya di lockdown gitu guys. Nah, pas itu di lockdown udah di Mekah, di akhirnya tidak ada umroh ya, perkiraan juga tidak ada haji teman-teman. Jadi ya maklumin aja, tahun 2020 ini sangat-sangat tahun yang paling berat dan yang paling banyak ujian. Sampai muncul viral video angkatan 2020 termasuk saya. Saya ini angkatan 2020 yang paling menyedihkan. Kenapa? Karena saya ini kelas 6 SD teman-teman. Saya naik ke SMP kelas 1. Berarti kan saya lulusan SD kan. Nah, di sini saya menjadi angkatan terakhir sekaligus angkatan yang berbeda dengan spesial dengan angkatan-angkatan. Mungkin teman-teman semua yang dari SMP naik SMA atau kayak saya dari SD naik ke SMP, dari TK naik ke SD, dari SMA naik ke kuliah, dari kuliah mau ke kerja, itu berat ya teman-teman. Kita ini angkatan 2020 itu ya penuh dengan cobaan. Begitu virus corona merebak, langsung siswa-siswa dirumahkan, kerja di rumah, ibadah di rumah, semua di rumah. Bahkan sholat Idul Fitri kemarin itu mayoritas di rumah. Dan yang paling saya kecewakan, Ramadan tahun ini itu di rumah teman-teman ya. Tidak ada bagi-bagi takjil, sholat tarawih di rumah, apapun di rumah ya. Sangat-sangat sedih memang, tetapi karena virus corona ini tuh membahayakan ya. Sekarang Indonesia itu sudah 5.000 lebih ya kasus COVID. Sudah berapa ya? 5.000 lebih. Jawa Timur sekarang itu 500 lebih, 500 ke atas. Nah, terus meningkat ya, yang sembuh meningkat, yang meninggal juga ya, tapi yang terpapar juga meningkat. OTG, orang tanpa gejala juga banyak. ODP, orang dalam pengawasan juga banyak. Ya, yang lain-lain sebagainya itu banyak banget teman-teman. Di sini terjadi PSBB, ya, pembatasan sosial berskala besar. Terjadi lockdown. Nah, pesan-pesannya apa sih teman-teman? Kita itu disuruh untuk menjaga kebersihan. Oh ya, Allah menurunkan virus corona ini dikarenakan kita oleh Allah itu disuruh lebih giat beribadah. Yang mungkin jadwalnya padat, tidak sempat sholat ya, maksudnya ya sempat sholat cuman bolong-bolong. Nah, sekarang di rumah aja jadi sholat terus gitu kan. Bagi teman-teman semua yang sekolah mungkin ya bisa di rumah kumpul sama keluarga, diambil hikmahnya aja guys. Ya sering-sering cuci tangan ya, pokoknya hindari kontak, social distancing, physical distancing. Jangan kalian itu berdekatan, berkerumun. Pokoknya hindari kontak-kontak dengan orang lain. Ya kalau mau berkerumun ya dengan keluarga-keluarga aja gitu ya, di rumah. Memang pandemi ini sangat-sangat menyentuh hati sekali gitu ya. Sampai saya tuh bicaranya itu sekarang kayak sambil mikir gitu. Ini aja sekolah langsung di lockdown, dan saya baru saja baca berita dari sekolah saya bahwa saya itu Juli itu loh masih libur, dan di bawahnya tuh beri keterangan siswa selama pandemi harus tetap di rumah. Jadi ini tuh belum pasti kapan saya masuk. Juli aja, Juli ya, itu saya masih di rumah, saya masih libur lah. Nah sekarang bulan apa? Mei besok Juni, Juli, masih ada kisaran 2 bulan lagi saya di rumah. Saya di rumah itu dari bulan Maret
Maret, Juni, Maret, April, Mei, sudah 3 bulan saya di rumah. Juni, Juli, 5 bulan, masih ada 2 bulan lagi. Bayangkan 5 bulan saya harus di rumah terus, tidak kemana-mana, kita semua 5 bulan. Apalagi saya tinggal di kota Malang yang zona merah, dan di Jawa Timur yang sekarang posisi Jawa Timur itu di atasnya Jakarta. Jadi sekarang di Indonesia yang nomor 1 COVID terbanyak adalah Jawa Timur, lalu Jakarta. Bayangkan, yang sebelumnya Jakarta lagi merebak virus corona, sekarang Jawa Timur lagi gencar-gencarnya virus corona, hingga sampai 500 lebih. Bayangkan ya, separuhnya Indonesia yang terkena COVID itu ada di Jawa Timur, teman-teman. Dan di kota Malang ini pusat, dan Surabaya. Bayangkan ya, jadi kita harus kayak banyak-banyak ikhtiar lah ya, karena virus corona ini satu gejalanya itu ya demam, dia mirip-mirip flu ya, mirip-mirip flu. Biasanya kalau orang-orang itu, orang Indonesia ini kan ya sangat meremehkan sekali ya. Ini saya bicara jujur ya, bukan saya menyinggung, mohon maaf banget ya. Jadi kan virus corona ini mirip-mirip sekali dengan flu. Jadi ada orang kena flu, itu mungkin udah jangan ke dokter, udah kasih ini. Kalau virus corona nggak mempan obat-obatan, harus apa? Harus diisolasi ya. Sekarang kita itu lagi ada di ambang bencana ya, demam. Jadi kalau kita ada di ambang bencana seperti ini, demam-demaman, obat-obat itu nggak pengaruh. Jadi kita harus apa? Harus benar-benar berusaha agar tidak terkena virus corona. Manutorek di rumah saja, ning omah wae, ning bumi wae, di omah hae, wis. Terus bahasa orang Betawi, di rumah aja, gitu ya. Pokoknya kalian tuh ya di rumah saja, manut pemerintah, terus berdoa, jaga kebersihan. Ya pelajaran yang bisa kita ambil dari virus lah ya. Dan selalu berprasangka baik kepada Allah, jangan berprasangka buruk teman-teman. Ya sekarang kita sebelum ada virus corona kita leha-leha, masih di Italia, masih di Wuhan. Nah sekarang di Indonesia. Bagaimana kalau sudah seperti itu ya? Pemerintah kewalahan, kita kewalahan. Lebaran identik dengan kata mudik, sekarang mudik dilarang. Lebaran identik dengan kata rame, sekarang lebaran di rumah saja. Lebaran secara online. Yaitu semua apa sih tujuannya? Kalau kita itu disuruh segalanya online, di rumah saja, agar kita tidak terpapar virus corona. Beruntung banget kita masih diberi kesehatan, masih diberi hidup panjang umur oleh Allah, selalu bersyukur teman-teman. Beruntungnya lagi kita ini hidup di zaman yang serba sudah modern. Virus corona datang itu sama Allah diberikan juga kemudahan apa? Kita ini hidup di zaman modern, masih bisa video call, masih bisa belajar tapi secara daring. Kemarin di TV sempat ya, di TVRI itu ada belajar di rumah bareng-bareng secara online dari TVRI ya kan. Ya itu salah satu bentuk yang harus kita syukuri dari virus corona ini gitu ya, virus corona. Nah sehingga ya itu kita harus banyak-banyak bersyukur aja. Dan langsung muncul tagar garda depan, istilah garda depan. Nah sekarang perlu kita ketahui apa sih garda depan itu. Jadi garda depan itu dalam penanganan virus COVID sekarang itu adalah tenaga medis ya, tenaga medis yang melakukan hal-hal yang berhubungan dengan medis ya, seperti dokter, perawat, ya pokoknya tenaga medis semuanya menggunakan hazmat shoe, yang baju pelindung atau APD, alat pelindung diri, semuanya ya itu tenaga medis, yang isolasi, yang apa itu tenaga medis. Sampai sekarang belum ditemukan penawar atau obat penangkal virus corona, belum. Jadi obatnya apa? Berdoa dan berusaha, itu obatnya virus corona.
Insya Allah kalau kita melakukan obatnya virus corona, kita terhindar dari virus corona ya. Amin amin. Orang virus corona itu nggak enak teman-teman. Kita harus di rumah sakit atau di tempat isolasi, kita tuh diem isolasi, nggak boleh kemana-mana, bener-bener ketat ya. Kita harus ya pokoknya kita jauh dari keluarga selama berminggu-minggu bahkan berbulan-bulan lamanya kita itu berada di situ. Tapi ya kita harus berusaha agar kita tidak terkena virus corona gitu loh. Harus paham situasi. Dengan kita paham situasi maka kita itu insya Allah tidak akan terkena virus corona teman-teman, gitu aja. Nah kembali lagi ke garda depan, sebenarnya kata dokter-dokter garda depan ini kita. Kenapa kok bisa kita garda depan? Karena kita semua yang menangkal agar kita tidak terkena virus corona. Tenaga medis itu nanti kalau kita gimana ngomongnya, tenaga medis itu nanti bagian ngurusi kalau misalkan ada yang terpapar, diurusi sama tenaga medis. Kita itu garda depan, jadi kita yang tahu kondisi tubuh kita yang paham kondisi sekarang. Jadi teman-teman harus paham kondisi sekarang, oh kondisinya seperti ini virus corona, jadi kita harus melakukan anjuran-anjuran pemerintah, kita harus lebih banyak beribadah, seperti itu teman-teman ya. Ya nggak banyak yang saya mau bicarakan tentang virus corona, mungkin ini saja yang mau saya bicarakan virus corona ya. Jadi tetap stay at home, cuci tangan, gunakan hand sanitizer, terus beribadah, terus berdoa, tambah-tambahin amalan-amalannya. Dan yang paling penting teman-teman ya, itu ada sholawat tibil kulub. Sekarang semua pada ngamalkan sholawat tibil kulub. Kenapa? Karena sholawat itu tuh menghindarkan kita dari segala bentuk penyakit. Kalian bisa tuh setiap habis sholat atau setiap habis ngaji baca sholawat tibil kulub agar kita terhindar dari penyakit teman-teman ya. Oke? Dan ya itu saja mungkin tentang virus corona. Sekarang kita sudah tidak bisa bertemu teman-teman, tetapi doakan terus agar virus corona ini cepat berlalu. Oh ya, saya ada kisah. Sebelum virus corona itu, saya itu mulai diliburkan tanggal 16 Maret, teman-teman. Pada tanggal 15 itu saya selesai pendaftaran SMP. Nah, saya itu jalan-jalan ke Cangar namanya, pemandian air panas. Nah, besoknya itu saya PAT, penilaian akhir tahun. Ini hari Minggu ya, tanggal 15 Maret. Besoknya PAT 16 Maret. Nah, tanggal 15 Maret ini saya sempat jalan-jalan dulu karena belum ada lockdown, belum. Nah, begitu tanggal 15 Maret itu langsung sore pada gencar-gencarnya mau libur karena ada virus corona. Nah, di situ kita nunggu. Kalian tahu, ibu saya tuh enggak tidur. Saya itu enggak tidur. Saya tidur cuman ya kayak sebentar. Kita semua tuh nunggu berita karena dari sekolah itu sudah mulai libur. Nah, begitu tengah malam jam 1 jam berapa itu ada berita bahwa sekolah saya libur dan sampai waktu tidak ditentukan. Itu pun diperpanjang terus sampai sekarang dan sampai Juli nanti. Itu pun pada Juli itu belum tahu kepastiannya saya itu bakal masuk atau tidak. Jadi lockdown saya ini sampai 5 bulan, sampai bulan Juli nanti. Ini masih bulan Juni, masih ada 2 bulan lagi saya harus ngapain di rumah teman-teman. Yaitu harus paham kondisi aja. Aduh, bosen banget memang, bosen, sangat-sangat bosen. BOSEN. Mau jalan-jalan tuh nggak bisa, cuman bisa keliling-keliling dalam mobil. Tadi tuh saya tuh, aduh ini kok pengen jalan-jalan ya, tapi nggak bisa. Ya udah deh. Jadi saya tuh keliling-keliling Kota Batu, kan rumah saya di Batu ya. Saya keliling-keliling Kota Batu, tapi di dalam mobil kita nggak turun sama sekali. Kita cuma keliling naik mobil, udah, sama pakai masker selama dalam mobil. Jadi kita keliling-keliling di dalam mobil, kita nggak nongkrong, semua pada tutup. Aduh, pusing. Tapi nggak apa-apa lah selama stay at home teman-teman ya. Pokoknya paham kondisi aja dan ya terus berdoa, terus berusaha. Kita pasti bisa melawan virus corona. Oke guys, terima kasih nonton video kali ini. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe dan aktifin loncengnya ya, agar kalian tahu pemberitahuan terkini dari channel Gading Rusa.
stay at home, cuci tangan, pakai hand sanitizer, terus berdoa, terus berusaha, yakin kita bisa melewati keadaan ini, yakin kita itu bisa menjadi garda terdepan dan menghalau tubuh kita agar tidak terkena virus corona ya guys ya. Ya itu saja mungkin ya yang bisa saya sampaikan tentang virus corona. Ini saya sambil mikir apalagi ya. Kayaknya udah nggak ada ya guys ya. Kita sudah bahas tentang virus corona, cara menghindarinya. Oh ya, cara menghindarinya yaitu tadi kalian bersih-bersih diri aja, jaga kebersihan, social distancing ya, jangan berkerumun, udah ikut pemerintah apapun kata pemerintah. Dan terus berdoa itu. Dan gejala-gejalanya itu tadi saya sudah sebutkan, demam, sesak nafas, panas, kayak gak bisa ngomong, mengganjal, itu ya gejalanya. Dan terima kasih dan video kali ini ya. Jangan lupa subscribe channel Gani Rusa dan dadah. Aktif lonceng juga ya. Dadah.